أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dalam pertemuan ini kita akan memulai untuk mempelajari ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu bahasa Arab, yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran, demikian juga sunnah-sunnah Nabi SAW, serta bisa membuka bagaimana keterangan para ulama sunnah di dalam menjabarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul SAW, yakni melalui kitab-kitab mereka. Untuk itu, di antara urutan ketika kita belajar, yakni sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan awalul ilmi an-niyatu. Awal dari ilmu itu adalah niat, yakni niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersungguh-sungguh supaya bisa menggapai ilmu tersebut. Summal istima', kemudian yang kedua setelah niat sungguh-sungguh dan ikhlas adalah mendengarkan dengan seksama. Summal istima', mendengarkan, konsentrasi dengan seksama. Summal fahmu, kemudian memahami dari apa yang telah dipelajari. Yang penting adalah mengerti, tidak harus banyak, akan tapi singkat, padat, jelas, mengerti. Ini adalah tujuan kita belajar ilmu, sehingga nanti ketika diamalkan menjadi kokoh. Ya. Summal hifz, kemudian menghafalnya, menjaganya. Setelah difahami, dimengerti, maka dijaga, dipelihara ilmu itu, dihafal. Summal amal, kemudian diamalkan, dipraktekkan. Ini adalah urutan yang diajarkan oleh para pendahulu kita yang saleh, agar kita kuat di dalam memegang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam mempelajari dan memegang ilmu bahasa Arab. Insyaallah kita akan mempelajari kitab yang mudah bagi para pemula sebagai dasar untuk mempelajari kitab-kitab berikutnya biidznillah ta'ala. Tapi setidaknya ketika kita menguasai kitab ini dan beberapa kitab lainnya yang dahulu telah kita sebutkan, kita bisa membaca kitab-kitab para ulama tanpa adanya harokat, yakni kitab-kitab gundul, atau kalau orang Jawa sering bilang kitab kuning dan seterusnya. Tanpa adanya harokat. Kalau dahulu kita pernah belajar ya, kitab pegon itu aja masih pakai harokat, yakni yang diartikan dengan bahasa Jawa ditulis di bawahnya dari lafaz-lafaz Arab dalam kitab-kitab tipis.
Adapun yang akan kita pelajari yakni salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dalam kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Dan di dalam kitab Al-Muyassar ini kita akan mendapatkan hafalan-hafalan dari istilah-istilah nahwu, tata bahasa dengan mudah, padat, singkat, dan jelas, insyaallah ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Ilmu itu di dalam kalimat, di dalam kalam, itu sebagaimana garam pada makanan, sehingga menjadikan enak, sedap untuk dinikmati. Orang tidak bosan belajar ilmu agama ketika dia memahami ilmu nahwu. Ya, karena betul-betul terngiang dalam ingatannya ketika dia mungkin membaca Al-Quran, dia faham di dalam tata bahasa, i'rab atau kedudukan kata dalam kalimat dari Al-Quran tersebut, dia bisa memahaminya. Dan itu bisa menjadi lebih indah ketika seseorang belajari ilmu nahwu. Maka dikatakan di dalam ibarah, ya, suatu perumpamaan bahwasanya an-nahwu fil ilmi ka milhi fit ta'am. Nahwu di dalam ilmu syariat atau ilmu agama ini seperti garam dalam makanan. Tayyib, kita masuk pada Al-Muyassar fi ilmin nahwi, yaitu kitab nahwu yang mudah, yang praktis. Apa sih nahwu? Sebelum kita masuk ke dalam lembar per lembar, kita harus paham dulu apa itu nahwu. Ya, karena kita fokus pada cabang ilmu nahwu, kita harus tahu apa itu nahwu. An-nahwu yaitu ilmun yu'rafu bihi akhwalu awakhir al-kalami i'raban wa binaan, yaitu suatu ilmu yang diketahui dengannya keadaan akhir dari suatu kata dalam sebuah kalimat, baik kata-kata itu berubah maupun tetap. Itu ilmu nahwu. Nah, ini ilmu nahwu. Jadi fokus kepada belajar dari akhir-akhir dari suatu kata dalam kalimat. Seperti misalnya contoh, Ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin wa ra'aitu Muhammadan. Telah datang Muhammad. Di situ Muhammadun dibaca dengan dhamma. Kemudian yang kedua, marartu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad, dibaca dengan kasroh. Dari Muhammadnya, dari kata Muhammadnya. Wa ra'aitu Muhammadan. Kemudian yang ketiga, aku melihat Muhammad, dibaca dengan harokat fathah. Nah, perubahan-perubahan ini itu dipelajari pada ilmu nahwu. Kita fokus kepada itu. Ya. Adapun nanti perubahan bentuk kata, derivasinya, itu nanti dipelajari dalam ilmu shorof. Nah, ini yang pertama, pemahaman yang pertama. Kita harus memahami ilmu nahwu itu apa. Taib. Kemudian kita masuk kepada halaman yang pertama, yakni masuk kepada al-harfu. Kita harus mengetahui perangkat-perangkat penyusun kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang sempurna, yaitu ada namanya al-harfu, huruf. Al-harfu, huruf, yaitu
Wa ma yatarakabu minhul kalimat. Mislu ba ya ta naha. Huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya al-kalimat, yaitu kata. Jadi harus jeli, kalau dalam bahasa Arab tulisan al-kalimat itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia kata. Kalau jumlah mufidah atau jumlah itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia kalimat atau kalimat yang sempurna kalau jumlah mufidah. Ini harus difahami ya, biar nggak kebolak-balik. Jadi namanya huruf-huruf kalau dalam bahasa kita ya A, B, C, D, E, F, G itu adalah ya ma yatarakabu minhul kalimat. Apa-apa yang tersusun darinya kata-kata, karena huruf-huruf itu kalau dirangkai menjadi sebuah kata-kata. Ini pemahaman awal agar kita paham dan lebih detail. Kemudian yang kedua adalah al-kalimat, yaitu al-kalimatu. Yang dimaksud dengan al-kalimat ya lafzun lahu ma'nan. Yang dimaksud dengan kalimat ya ini kata, yaitu suatu lafaz yang memiliki makna. Ya, suatu lafaz yang memiliki makna. Mislu madrasatun, sekolahan. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, yaitu pensil. Yaktubu, yakra'u, yajlisu, yadhabu. Yaktubu menulis, yakra'u membaca, yajlisu duduk, yadhabu keluar atau pergi. Atau ala di atas, bi dengan an dari, min juga dari, fi di dalam, ila ke. Ini semuanya adalah dalam bahasa Arab namanya kalimat atau kata. Ya, jangan terbalik ya. Nah, dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi al-jumlatul mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Ya, ini fokusnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu pokoknya intinya kita akan merangkai huruf-huruf menjadi kata, menjadi penggalan-penggalan kalimat, dan menjadi kalimat yang sempurna. Itu saja bahasa Arab itu. Nah, dan nanti masing-masing ini harus dipelajari ya sampai detail dan dihafal semua istilah yang berkaitan dengan tata bahasa ini. Baik, kita masuk pada al-jumlatu al-mufidatu. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kalau tadi sudah kita ketahui huruf-huruf dalam bahasa Arab, kemudian kata-kata sebagai contohnya, maka tugas kita nanti adalah merangkai kata-kata dari huruf-huruf tadi menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Namanya al-jumlatu al-mufidah, jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Al-jumlatu al-mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan wa yusama aidan kalaman. Yang dimaksud dengan jumlah mufidah adalah susunan yang memberikan faedah yang sempurna, ya, dan dinamakan juga dengan kalaman. Contoh kalimat yang sempurna yang memberikan faedah yang sempurna yang bisa difahami. Huwa yajlisu alal kursi, dia laki-laki
sedang duduk di atas kursi. Ana aktubu fi daftari. Saya sedang menulis di atas buku. Aliyun maridun. Ali sakit. Ahmadu ustadun. Ahmad adalah seorang ustad. Huwa ghaniyun. Dia adalah orang yang kaya. Ini adalah contoh-contoh kalimat dan penggalan-penggalan kalimat yang sempurna yang bisa memberikan faedah atau pemahaman yang bisa difahami, atau juga disebut dengan kalaman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah aqsamul harfi. Macam-macam huruf. Huruf itu tidak hanya abata dan seterusnya, tapi ada macam-macamnya. Yang pertama ada namanya harfun hijaiyun atau harfun mabani. Harfun mabani. Ada huruf hijaiyah yang pertama atau huruf yang mabani, huruf yang tetap atau huruf yang asli yang berasal dari Arab. Kemudian ada lagi yang namanya harfun ma'aniyun. Harfun ma'aniyun, harfun yang memiliki makna. Atau mungkin sebagian para ahli terjemah itu mengartikan kata bantu untuk menyusun suatu kalimat, biasanya menggunakan huruf ma'ani ini. Contoh wa dan au atau summa, kemudian min dari, dan seterusnya. Nanti ada pembahasan tentang huruf-huruf yang memiliki makna. Dan itu sangat banyak dalam Al-Quran. Ya, ketika kita bisa menghafal itu saja, mungkin dihitung kita sudah bisa menghafal sekian bagian dari Al-Quran. Nah, ini sebagai awal dari apa yang kita pelajari. Sedikit demi sedikit kita bisa memahaminya lebih baik daripada banyak kemudian hilang. Jadi kalau bisa setiap lembarnya ini kita betul-betul mengenal dan dihafal, ya, dari istilah-istilah yang ada di sini. Karena ini nanti kita akan padukan dengan ya apa yang telah kita pelajari kemarin, dari percakapan. Kemudian nanti insya Allah kita masukkan ke dalam ya pelajaran-pelajaran shorof, sehingga betul-betul kita bisa membuat kalimat, menerjemahkan kalimat ya di dalam bahasa Arab. Nah, insya Allah itu dulu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kami yang dhaif. Ya, kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين